Monica NPM 190130100271. Di sini saya akan memaparkan karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Bank Sampah di UPN Veteran Jawa Timur demi mewujudkan lingkungan yang bersih, segar, hijau, asri, dan sehat di kawasan universitas. Yang bab pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Di situ ada subbab pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi karya tulis ilmiah saya adalah kebersihan di lingkungan universitas sering berkaitan dengan sampah, karena indikator bersih atau tidaknya suatu universitas tergantung dari banyaknya jumlah sampah yang dibuang tiap hari tidak pada tempatnya. Nah, untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di kawasan universitas, maka pengadaan bank sampah dapat membantu lingkungan menjadi bersih, segar, hijau, asri, dan sehat. Subbab yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mendirikan unit bank sampah dan sistem operasionalnya di lingkungan universitas. Yang kedua, seberapa besar pengaruh bank sampah di lingkungan. Sebab ketiga, tujuan membuat manfaat bagi para pembaca atau pendengar bahwa sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banyaknya bahaya, dapat mengimplementasikan bank sampah di lingkungan universitas, dan dapat mengetahui keuntungan apa saja yang didapatkan dalam penerapan bank sampah di lingkungan universitas. Sebab keempat adalah manfaat. Manfaat itu agar pembaca dapat mengetahui apa bank sampah itu, apa manfaat yang diperoleh, bagaimana sistem operasionalnya. Dengan mengetahui hal itu, diharapkan para pembaca dapat mendirikan bank sampah di lingkungan universitas. Bab yang kedua, saya akan menjelaskan kajian pustaka. Di kajian pustaka, yang pertama ada sampah. Di dalam sampah ada subbab. Subbab pertama yaitu pengertian. Subbab kedua, jenis-jenis sampah. Subbab ketiga, dampak sampah bagi manusia. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama yaitu pengertian sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Subbab yang kedua, jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan berdasarkan bentuknya. Contoh berdasarkan bentuknya yaitu sampah alam. Yang dimaksud dengan sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar, diintegrasikan melalui proses daur ulang alami seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Yang kedua, sampah manusia. Yang dimaksud dengan sampah manusia adalah hasil-hasil dari pencernaan manusia seperti feses dan urin. Yang ketiga, sampah rumah tangga. Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah dari kegiatan di dalam rumah tangga. Sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah sampah kertas dan plastik. Yang keempat, sampah konsumsi. Yang dimaksud dengan sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. Yang kelima, sampah perkantoran. Yang dimaksud dengan sampah perkantoran adalah sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan seperti sampah organik, sampah kertas, tekstil, plastik, dan logam. Yang keenam, sampah industri. Yang dimaksud dengan sampah industri adalah sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya seperti cair dan padat. Sampah nuklir. Yang dimaksud dengan sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Nah, yang kedua, sampah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, contohnya, sampah padat. Yang dimaksud dengan sampah padat adalah bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair.
Sampah padat itu dibedakan berdasarkan kemampuan diurainya oleh alam. Yang pertama, biodegradable. Yang dimaksud itu adalah sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik secara aerob maupun anaerob. Dan yang kedua, non-biodegradable, yaitu sampah yang tidak bisa diurai oleh proses biologi. Yang ketiga, recyclable, sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomis seperti plastik, kertas, pakaian, dan lain-lain. Yang keempat, non-recyclable, yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti Tetra Pak, carbon paper, termokol, dan lain-lain. Yang kedua, sampah cair. Yang dimaksud dengan sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang di tempat pembuangan sampah. Contoh dari sampah cair yaitu limbah hitam. Yang dimaksud dengan limbah hitam itu sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Contoh yang kedua, sampah rumah tangga, yaitu sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik itu sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayur, dan daun-daun kering. Yang kedua, sampah anorganik. Yang dimaksud dengan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kaleng, kaca, kertas, koran. Sebab ketiga, dampak sampah bagi manusia. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap kesehatan itu terdiri dari beberapa penyakit. Yang pertama, penyakit diare, kolera, tipus, penyakit jamur, penyakit yang dapat menular melalui rantai makanan, dan lain-lain. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan itu cairan yang rembes dari sampah dapat masuk ke sungai dan mencemari air. Yang ketiga, dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Yang pertama, pengolahan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Yang ketiga, pengolahan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kelima, infrastruktur lainnya dapat juga dipengaruhi oleh pengolahan sampah yang tidak memadai. Kajian pustaka yang kedua yaitu bank sampah. Bank sampah terdiri dari subbab-subbab. Subbab pertama pengertian, subbab yang kedua tujuan, subbab yang ketiga manfaat, subbab yang keempat cara mendirikan bank sampah. Subbab pertama yaitu pengertian bank sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Pengertian lain dari bank sampah adalah sebuah alur atau manajemen pengolahan sampah, khususnya sampah anorganik, sejak dari sumbernya yang dikelola secara kolektif dan sistematis sehingga bermanfaat bisa dirasakan kembali oleh sumbernya dan tercatat hasilnya dalam rupiah. Sebab yang kedua, tujuan. Tujuan dari bank sampah itu ada 3. Tujuan yang pertama itu untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan yang kedua untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Tujuan yang ketiga itu mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya kerajinan, pupuk, dan lain-lain. Sebab yang ketiga
manfaat bank sampah. Manfaat bank sampah itu ada 2. Yang pertama, manfaat bagi manusia, membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang yang ekonomis. Manfaat yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat itu dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah, mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening bank sampah yang mereka miliki. Sebab yang keempat, cara mendirikan bank sampah. Yang pertama, siapkan calon anggota yang mempunyai visi misi yang sama dalam membenahi lingkungan. Yang kedua, bentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, checker, dan penimbang, sortir, penjual atau marketing, kreatif. Yang ketiga, tentukan nama bank sampah. Yang keempat, tentukan hari penimbangan. Yang kelima, tentukan lokasi penimbangan. Yang keenam, siapkan timbangan dan pembukuan. Yang ketujuh, izin pemerintah setempat dan buatlah surat keputusan bank sampah. Yang kedelapan, sosialisasi bank sampah ke masyarakat. Ketiga yaitu pembahasan. Di pembahasan ada 4 subbab. Yang pertama, metode yang saya gunakan yaitu menyebarkan angket yang dibuat melalui Google Form yang disebarkan ke grup kelas melalui WhatsApp dan lain. Sebab kedua yaitu data. Sasaran mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dengan jumlah sampel 25 orang. Sebab yang ketiga, analisis data. Menyimpulkan dan membandingkan dari jumlah koresponden yang menjawab pertanyaan dan menghubungkan data-data dengan yang lain dengan kajian teori. Sebab yang keempat, pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan bahwa beberapa mahasiswa memiliki berbagai macam sebab mereka menanamkan kebiasaan buruk ini, yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, berdasarkan hasil Google Form dijelaskan pada slide berikutnya. Berdasarkan hasil Google Form, ada pun hubungan antara sampah dengan bank sampah. Berdasarkan hasil penyebaran angket, penulis menemukan ada 18 dari 20 mahasiswa mengaku bahwa dirinya pernah membuang sampah sembarangan, dan mereka mengaku sering terganggu dengan keadaan sampah yang menumpuk di sembarang tempat. Dan 7 diantaranya tidak pernah membuang sampah sembarangan karena mereka tahu bahwa membuang sampah sembarangan akan merusak lingkungan. Bank sampah dapat menjadi solusi bagi penumpukan sampah yang ada. Bank sampah dapat membantu mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil pengumpulan sampah digunakan untuk daur ulang. Bank sampah meminimalisir penumpukan sampah di lingkungan universitas. Pada pertanyaan pertama, apakah Anda pernah membuang sampah sembarangan di area UPN? Pembahasannya adalah, dari tabel di samping diketahui bahwa 72% atau 18 dari 20 orang mahasiswa menyatakan bahwa mereka pernah membuang sampah sembarangan di area universitas, dan 7 lainnya atau 28% memilih tidak pernah membuang sampah sembarangan di area universitas. Dari pengakuan tersebut, sangat menyayangkan bahwa kebiasaan buruk telah merajalela khususnya di kalangan mahasiswa. Hambatan dalam membuang sampah pada tempatnya adalah diri sendiri karena malas dan kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan. Pertanyaan kedua yaitu, apakah tempat sampah di UPN sudah cukup tersedia? Pembahasannya adalah, dari tabel di samping diketahui bahwa para mahasiswa memilih tempat sampah di universitas tidak cukup tersedia. Di antaranya 3 dari 25 mahasiswa atau 12% memilih tempat sampah sudah cukup tersedia di sekitaran area kampus, sedangkan 21 lainnya atau 84% memilih tempat sampah kurang cukup tersedia. 1 mahasiswa atau 4% memilih tempat sampah tidak cukup tersedia. Pernyataan ini sangat menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi mahasiswa-mahasiswi
dalam membuang sampah pada tempatnya adalah kurangnya fasilitas atau tempat sampah yang disediakan oleh pihak kampus. Pertanyaan yang ketiga, sampah dapat memberikan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Pembahasannya adalah dari tabel di atas diketahui bahwa 23 dari 25 mahasiswa atau 92% setuju dengan sampah dapat memberikan kerugian bagi manusia dan lingkungan, sedangkan 2 lainnya atau 8% kurang setuju dengan hal tersebut. Tapi banyak kita lihat bahwa sampah memberikan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan, seperti menimbulkan penyakit seperti contoh hepatitis A, difteri, demam berdarah, kolera, dan lain-lain. 2. Penyerapan air terganggu. 3. Kualitas air buruk. Yang keempat, pencemaran udara. Yang kelima, menyebabkan banjir. Yang keenam, hujan asam, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, apa bank sampah menjadi solusi mengurangi sampah? Pembahasannya adalah dari tabel di samping diketahui bahwa 23 dari 25 mahasiswa atau 92% mahasiswa memilih setuju bahwa bank sampah dapat menjadi solusi mengurangi sampah, sedangkan 2 lainnya atau 8% memilih kurang setuju untuk menjadikan bank sampah sebagai solusi mengurangi sampah. Dari pernyataan di atas bahwa lebih dari 92% setuju untuk menjadikan bank sampah sebagai solusi pengurangan sampah yang ada di universitas. Mekanisme bank sampah yaitu pertama-tama mahasiswa membuang sampah dengan pemisahan atas sampah organik dan sampah anorganik dan sampah basah berdasarkan B3. Sampah yang dikumpulkan tersebut kemudian disetorkan di panitia sampah. Setelah menyetorkan sampah, penyetor tersebut disebut nasabah memperoleh sejenis nomor rekening di buku tabungan. Pada buku tabungan tersebut tertera nilai rupiah dari sampah yang mereka setorkan dan bisa ditarik dalam bentuk rupiah. Lalu sampah yang telah disetorkan tersebut disimpan oleh bank di gudang. Bila sudah dirasa cukup, petugas atau panitia bank lalu memanggil pengepul sampah agar membelinya. Biasanya dilakukan sebulan sekali. Uang hasil penjualan tersebut nantinya dibagi antara pihak bank dan nasabah dengan sistem presentasi. Besarnya presentasi tergantung jenis nasabahnya. Yang kelima, yaitu pengolahan bank sampah dapat mengurangi sampah dan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan lingkungan. Pembahasannya adalah dari tabel di samping diketahui bahwa upaya para mahasiswa untuk mengurangi sampah dengan mendirikan bank sampah memberikan dampak yang positif. Dengan penerapan bank sampah, maka lingkungan di sekitar menjadi lebih bersih, segar, asri, tanpa penumpukan sampah. Bab yang keempat, penutup. Kesimpulannya adalah permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Hal ini dikarenakan jika permasalahan sampah tidak segera diatasi dengan baik, maka berbagai jenis penyakit akan menyerang kita. Oleh karena itu, hendaknya kita turut serta melestarikan lingkungan, terutama di kawasan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, agar tetap bersih, hijau, asri, dan sehat melalui penerapan bank sampah. Selain daripada itu, bank sampah juga dapat bermanfaat menambahkan penghasilan para mahasiswa yang ikut serta dalam bank sampah tersebut. Yang kedua, saran. Tanya adalah rektorat hendaknya turut berperan aktif dalam mendukung setiap upaya mahasiswa untuk mengatasi permasalahan sampah, misalnya dengan mendukung penerapan bank sampah di Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur dan membantu penyediaan sarana dan prasarana penerapan bank sampah, serta mengajak pihak swasta untuk turut bermitra dalam mengembangkan dan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau, asri, sehat, serta bernilai ekonomis.